Selamat malam para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada. Saya akan membawakan cerita horor dan mistis yang diambil dari kisah nyata, pengalaman mistis dari orang-orang di sekitar kita. Dukung terus jika kalian suka dengan channel ini, agar saya terus semangat menyuguhkan cerita pengalaman horor dan mistis yang terjadi di sekitar kita. Jangan lupa tetap tengok kiri dan kanan dan tetap waspada, karena mereka ada di mana-mana dan bisa datang kapan saja dan muncul di dekatmu. Selamat mendengarkan. Baiklah, kita akan langsung saja masuk dalam episode cerita tentang bertemu mantan guru yang sudah lama meninggal. Sebut saja Adrian, nama pria yang berkisah tentang pengalaman menyeramkan yang dialami. Adrian adalah lulusan salah satu fakultas ternama di Bandung yang sudah lama tidak pulang ke kampungnya di Cirebon. Sejak lulus kuliah dan diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen terkemuka di Bandung, dia jarang pulang. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat posisinya sebagai seorang manajer desain yang super sibuk, sehingga membuatnya kesulitan mencari waktu luang untuk berlibur. Suatu hari, Adrian mendapatkan cuti dari kantornya. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mudik ke kampung halamannya di Cirebon. Pria yang pernah menyandang gelar juara melukis ketika dirinya masih duduk di bangku SMA itu pulang dengan mengendarai mobil inventaris kantornya. Saat tiba di kota Cirebon, mobilnya melintas di depan rumah Pak Yanto, mantan guru dan kepala sekolah SMA-nya dulu. Kebetulan, tanpa sengaja, mantan gurunya itu sedang ada di halaman depan rumahnya. Adrian segera memperlambat laju kendaraannya, kemudian membuka kaca jendela mobilnya. Mereka saling bertatap muka dan terlihat senyum ramah dari bibir sang mantan guru. Adrian lalu menghentikan sejenak kendaraannya dan Adrian menyapa dengan mengucap salam. "Assalamualaikum, apa kabar Pak?" kata Adrian dari dalam mobilnya. "Waalaikumsalam, kabar baik Dri," balas mantan gurunya itu. "Mampir dulu, Bapak sudah kangen sama kamu," lanjut Pak Yanto. "Maaf Pak, saya mau main ke rumah saudara dan teman dulu. Nanti pulangnya pasti mampir ke sini." "Mari Pak, saya permisi dulu," kata Adrian ramah, sambil kembali menginjak pedal gas mobilnya. Kemudian Adrian berkunjung ke beberapa rumah saudara dan sahabat lamanya. Usai bersilaturahmi, lalu Adrian bermaksud memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah Pak Yanto, mantan kepala SMA-nya itu. Setiba di sana, tampak pria gendut berusia setengah abad lebih yang rambutnya sudah hampir semuanya beruban itu masih terlihat berdiri di bawah pohon mangga di tengah halaman rumahnya sambil menatap kosong ke arah jalan. Adrian segera memarkir mobilnya persis di depan pagar rumah Pak Yanto. Tampak mantan gurunya itu terlihat sumringah melihat kedatangan Adrian. Lelaki tua itu segera datang menghampiri Adrian dengan jalan sedikit tertatih-tatih. "Alhamdulillah, akhirnya kamu mau juga mampir ke rumah Bapak ya Dri," sambut Pak Yanto sambil menjulurkan tangan mengajak Adrian bersalaman. Betapa terkejutnya Adrian ketika tangannya menyentuh tangan pria tua itu. Tiba-tiba tangannya terasa dingin sekali, seperti terkena gumpalan batu es. Sampai-sampai badan Adrian sedikit menggigil seperti orang demam. Anehnya, tercium aroma tidak sedap yang bersumber dari badan mantan gurunya itu.
Rasanya seperti bau bangkai tikus yang sangat menyegat. Terpaksa dia sedikit menahan napas demi menjaga perasaan Pak Yanto. "Maaf Pak, kok sepi sekali? Keluarga Bapak ada di mana?" tanya Adrian. "Keluarga Bapak tidak ada di sini, Dri. Mereka ada kesibukan masing-masing. Bapak sendiri saja di rumah. Oh iya, Bapak masih menyimpan lukisan yang dulu pernah kamu berikan. Lukisannya masih tersimpan di dalam. Ayo kita masuk ke rumah, Dri," jawab laki-laki tua itu sambil mengajak Adrian masuk dalam rumah. Mantan kepala sekolah SMA itu berjalan mendahului Adrian dengan badan sedikit membungkuk dan kaki kanan seperti agak pincang, sehingga jalannya terlihat miring tertatih-tatih. Anehnya, pria tua itu berbelok ke arah samping rumah, tidak masuk melalui pintu depan. Adrian segera mengikutinya sambil tangannya memegang hidungnya untuk menahan bau yang sangat menusuk hidung. Mereka lalu masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci. Pria itu menunjukkan lukisan yang terpasang di dinding ruang tengah, hasil karya Adrian yang pernah diberikannya sebagai kenang-kenangan kelulusan sekolah dulu. Ada juga beberapa foto keluarga dan berbagai patung yang menghiasi ruangan itu. Pak Yanto mempersilahkan Adrian untuk duduk. Kemudian dia pergi begitu saja ke lantai atas, meninggalkan Adrian sendirian. Beberapa saat lamanya Adrian dibiarkan sendiri di ruangan itu sendirian. Suasana terasa agak aneh. Sepi dan semilir angin yang masuk terasa dingin sekali. Bau busuk masih menyengat hidung. Sambil menunggu Pak Yanto, Adrian hanya berdiri sambil memandang beberapa lukisan dan foto yang ada di dinding rumah tersebut. Sudah setengah jam berlalu, namun tak ada tanda-tanda kalau Pak Yanto akan turun ke bawah. Adrian mulai gelisah dan perasaan tak enak mulai menghantui perasaannya. Tapi dia berusaha menepisnya dengan berpikiran positif. Pertahanan alumni fakultas ternama itu pun akhirnya mulai goyah, karena penghuni rumah itu lama tak muncul juga. Lalu Adrian mengambil inisiatif mencoba memberanikan diri memanggil Pak Yanto. "Pak Yanto, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya mau pulang," teriak Adrian sambil menatap ke arah lantai atas. Beberapa kali pria yang pernah menjadi pendiri forum pelukis Cimahi itu berteriak cukup keras, namun usahanya sia-sia belaka. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Tentu saja hal ini membuat dia bertambah bingung. Akhirnya Adrian memutuskan untuk pulang saja. Keanehan kembali terjadi. Ketika Adrian bermasuk, melangkahkan kakinya keluar rumah, tiba-tiba badannya seperti ditiup angin hingga bulu kuduknya berdiri. Badannya mendadak tidak bisa digerakkan, seolah-olah kaku. Dalam kondisi tak berdaya tersebut, dia teringat nasihat almarhum ayahnya agar selalu berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran dimanapun dia berada, terutama jika tertimpa masalah. Adrian mulai membaca dalam hati beberapa ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Ajaibnya, tiba-tiba badannya terasa enteng dan dia mulai bisa bergerak normal seperti biasa. Cepat-cepat dia keluar rumah itu menuju mobilnya, lalu tancap gas kembali ke Bandung. Sejak kejadian ganjil tersebut, pikiran Adrian selalu teringat kepada Pak Yanto. Dia tak habis pikir, mengapa mantan gurunya itu tidak muncul juga saat itu. Dia bingung dan masih bertanya-tanya dalam hati,
apa gerangan sebenarnya yang terjadi? 3 bulan kemudian, Adrian berkesempatan kembali ke Cirebon. Kali ini, dia coba berkunjung ke salah satu mantan guru kimia waktu di SMA dulu, yaitu Pak Agus. Di sana, dia menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan menanyakan mengapa mantan kepala SMA-nya itu berperilaku seperti itu. Tentu saja mantan guru kimianya itu terperanjat. Kemudian Pak Agus menjelaskan kepada Adrian kalau Pak Yanto sesungguhnya sudah lama meninggal dunia, sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit liver. Beberapa tahun Pak Yanto menderita penyakit tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Badan Adrian kembali menggigil mengingat kejadian sebulan yang lalu ketika dirinya mampir ke rumah Pak Yanto. Kini dia baru menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala SMA-nya tersebut ternyata hantu. Sepulang dari rumah mantan guru kimianya itu, Adrian segera berkesiarah ke makam Pak Yanto untuk mendoakan agar arwahnya diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.